Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Apa sih mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Mobilitas seperti ini disebut mobilitas fisik. Jadi terjadi perpindahan, mau itu menetap, mau itu dalam jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Intinya badannya yang bergerak atau biasa disebut juga dengan mobilitas fisik. Selanjutnya ada dua jenis mobilitas fisik. Kedua jenis mobilitas itu adalah mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Untuk mobilitas permanen disebut juga biasanya kita sebut dengan nama migrasi. Mobilitas permanen yaitu perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik atau negara. Mobilitas permanen dapat dikelompokkan atas mobilitas internal dan mobilitas eksternal. Sebagai contoh, daerah Wonogiri ketika tahun 70-an terjadi bedol desa. Nah, bedol desa itu dari daerah Wonogiri ditransmigrasi menuju daerah Sumatera. Nah, itu namanya mobilitas permanen. Nah, selanjutnya tadi mobilitas permanen dibagi menjadi dua, ada mobilitas eksternal dan ada mobilitas internal. Kita bahas untuk mobilitas internal adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam satu negara. Bentuk-bentuk mobilitas internal yaitu yang pertama ada urbanisasi, yang kedua ada ruralisasi, dan yang ketiga ada transmigrasi. Kita cari perbedaannya. Untuk urbanisasi yaitu bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh perpindahan penduduk dari wilayah perkotaan dan akibat perluasan daerah perkotaan. Tapi sebenarnya urbanisasi lebih familiar adalah perpindahan masyarakat desa menuju kota. Seperti itu. Ada lagi ruralisasi. Ruralisasi perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Jadi dia balik. Biasanya terjadi sama penduduk-penduduk yang putus pekerjaan, kemudian pensiun, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, mobilitas internal yang ketiga ada dalam bentuk transmigrasi. Transmigrasi yaitu pemindahan dan kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, tadi Ibu sudah bilang ya, proses perpindahan transmigrasi bedol desa dari daerah Wonogiri menuju daerah Sumatera. Semua seperangkat-perangkat desanya ketika itu dipindahkan ke sana. Dari Bapak RT-nya, Bapak kadesnya, kepala desanya, lurahnya, camatnya, itu semua dipindah ke sana. Itu transmigrasi. Yang wilayahnya sudah ditetapkan lebih dulu oleh pemerintah. Oke, itu untuk mobilitas internal. Sekarang kita masuk ke mobilitas eksternal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Bentuk-bentuk mobilitas eksternal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada emigrasi, ada imigrasi, dan ada remigrasi. Untuk emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tingkat menetap di sana. Oke, untuk imigrasi adalah perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Dan yang terakhir ada remigrasi. Remigrasi kembalinya penduduk dari suatu negara ke tanah airnya sendiri
setelah pindah dan menetap di negara asing. Itu dia. Untuk emigrasi, proses keluar ya, penduduk dari kita terus pindah keluar, dan selanjutnya kita lanjut ke mobilitas non permanen. Untuk mobilitas non permanen yaitu perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas non permanen dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada komutasi dan ada sirkulasi. Komutasi dilakukan dengan pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Contohnya, misal saya punya rumah di Bogor, ya. Kemudian saya bekerja di Jakarta Utara. Itu sudah beda tempat dan beda daerah. Nah, kegiatan mobilitas non permanen yang saya lakukan adalah bekerja, dilakukan dengan tempo pulang pergi dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu disebut komutasi. Kemudian untuk sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk non permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Misal, kalian ada program karya ilmiah remaja. Nah, di program karya ilmiah remaja itu kalian harus menginap di daerah Kampung Pare misalnya. Kalian akan belajar bahasa Inggris. Di sana kalian akan menginap selama 4 hari. Kemudian akan kembali setelah kegiatan selesai. Itu yang dinamakan dengan sirkulasi, bentuk mobilitas penduduk non permanen, dengan cara menginap di tempat tujuan. Selanjutnya ada mobilitas pekerja. Untuk mobilitas pekerja, yaitu pola mobilitas tenaga kerja, umumnya mengikuti pola mobilitas penduduk. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja, ada dua tipe tenaga kerja. Yang pertama, tipe stayers, yaitu tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Nah, seperti saya nih, saya termasuk stayers. Saya tinggalnya di Bekasi dan saya bekerjanya di Bekasi. Nah, seperti itu. Ada juga pola mobilitas tenaga kerja dengan tipe movers. Nah, tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya. Tadi Ibu sudah mencontohkan, misal bekerja di Bogor, misal tinggal di Bogor, kemudian bekerjanya di Jakarta Utara. Itu termasuk mobilitas pekerja movers. Selanjutnya, ada kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk merupakan faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu negara. Berikut aspek-aspek penting bagi kualitas penduduk. Ya, ini aspek paling penting dibagi menjadi 4. Ada kesehatan, ada tingkat pendidikan, ada pendapatan per kapita, dan ada indeks pembangunan manusia. Nah, ini indeks pembangunan manusia berdasarkan data BPS. Ya, terekam di sini indeks pembangunan manusia berdasarkan tahun ke tahun cenderung meningkat. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Untuk bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan, bonus demografi itu sendiri apa sih? Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk. Tentunya penduduk dengan usia produktif, yaitu rentang 15 sampai dengan 64 tahun dalam evolusi kependudukan. Bonus demografi akan mencapai puncaknya untuk di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Berikut yang dinamakan dengan piramida penduduk Indonesia saat terjadi bonus demografi. Selanjutnya, permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Ya, dengan pola dinamika kependudukan yang terus meningkat, biasanya terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh perkembangan dinamika itu sendiri. Ya, dalam jangka waktu 15 tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2015, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 50,06 juta jiwa.
atau rata-rata sekitar 3,33 jiwa, maksud Ibu 3,33 juta setiap tahun. Ketika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik, masalah pasti akan timbul. Mulai dari masalah apa saja? Masalah tempat tinggal, masalah pangan, masalah ekonomi, itu yang akan muncul nantinya. Masalah yang timbul antara lain, nih dia, ledakan penduduk. Ledakan penduduk merupakan keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Beberapa dampak negatif dari ledakan penduduk yaitu terjadinya overeksploitasi terhadap lahan pertanian serta semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. Terjadi lagi persebaran penduduk tidak merata. Ya, untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah melaksanakan beberapa program. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama ada program transmigrasi, kemudian ada program pemerataan lapangan kerja, dan ada program keluarga berencana. Ya, tampak kepada penduduk di wilayah Indonesia belum merata ya. Nih, kalian bisa lihat di warna pada petanya. Iya, untuk warna pada peta, untuk yang berwarna merah sampai dengan yang berwarna merah marun, itu jumlah penduduk dalam kondisi banyak. Seperti itu. Kamu bisa bandingkan dengan peta yang berwarna kuning muda. Seperti itu. Daerah-daerah yang kuning muda ini persebaran penduduknya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, sumber data penduduk. Sumber data penduduk dibagi menjadi 3 sumber, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei. Sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Ya, sebagai contoh, Indonesia melakukan sensus penduduk dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Nah, lanjut, kita bicara tentang registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan tertulis dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk, seperti data perkawinan, data perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya. Untuk survei penduduk, yaitu pencacahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Ya, kalau kita punya Badan Pusat Statistik atau BPS. Biasanya BPS itu akan melakukan survei jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu contoh juga, survei sosial dan ekonomi nasional, contohnya itu Susenas, dan survei penduduk antara sensus atau Supas. Untuk pengolahan data penduduk ya dilakukan dengan cara penerimaan dokumen, penyimpanan dokumen, pengelompokan dokumen, penyuntingan. Pengolahan dengan komputer itu dilakukan dengan yang pertama pastinya instalasi program pengolahan, kemudian entry data, ada validasi data. Setelah data sudah divalidasi, kemudian di backup, selanjutnya di restore, digabungkan, dan terakhir ada pencetakan laporan. Analisis data kependudukan. Analisis data kependudukan merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Ya, tentunya tentang dinamika kependudukan. Untuk perencanaan pembangunan ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kohor dan pendekatan cohort approach dan pendekatan waktu atau period approach. Ya, komposisi penduduk sebagai subjek penting analisis. Sebentar. Oke, ini tidak usah. Sampai sini saja. Ya, baik. Ya, untuk analisis penduduk sampai sini saja. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.